Mazhab itu perkara yang penting. Setahu saya ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah rata-rata bermadhab. Contoh seperti penulis-penulis buku akidah seperti Abu Utsman As-Sabuni, ya, Aqidah Ashabil Hadis, Aqidat Ashabil Hadis, dia bermadhab Syafi'i. Contohnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab Kitabut Tauhid. Imam Ibnu Khuzaimah adalah ulama Syafi'iyah. Dia punya buku akidah dan dia bermadhab salaf. Contohnya Al-Muzani punya buku judulnya Syarhus Sunnah, muridnya langsung Imam Syafi'i. Dia bermazhab apa? Salaf. Ya. Nanti semua ulama-ulama penulis akidah semuanya bermazhab fikih. Secara akidah mereka sama, secara fikih mereka berbeda-beda. Ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hambali, ada yang bermazhab apa? Hanafi. Contoh Ibnu Abilis Al-Hanafi punya buku Syarah Aqidah Tahawiyah. Akidahnya akidah salaf, dia mazhab fikihnya mazhab apa? Hanafi. Paham? Contohnya lagi Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi punya buku Matan Tahawiyah. Secara akidah salaf, secara fikih dia bermadzhab apa? Hanafi. Contohnya Imam Abu Hanifah punya buku judulnya Al-Fiqhul Akbar tentang akidah. Dia imamnya mazhab Hanafi. Paham? Imam Ahmad bin Hanbal punya buku Rad ala Al-Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan Zindik, ahli Zindik. Dia pendirinya mazhab apa? Hambali. Contohnya Ibn Taimiyah rahimahullah bermadzhab apa? Hambali. Contohnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah semuanya bermadzhab apa? Hambali. Contohnya Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis buku yang sedang kita bahas. Dia bermadzhab apa? Hambali. Jadi seluruh ulama bermadzhab. Jadi mazhab itu bukan perkara yang tercela. Mazhab itu bagus. Mazhab fikih. Bagus membuat orang mudah untuk belajar fikih. Kalau kita bisa belajar mazhab Hambali dari awal sampai akhir itu bagus. Setelah itu baru kita kembangkan perbandingan mazhab misalnya. Seorang belajar Indonesia misalnya belajar fikih Syafi'i dari awal sampai akhir itu yang terbaik. Setelah itu malah dia perkembangkan misalnya, ya. Maka tidak boleh kita mencela orang yang bermazhab, tidak boleh. Toh ulama-ulama kita semua juga bermazhab. Yang tidak boleh adalah fanatik buta, itu yang tidak boleh. Yang tadi dicela oleh Imam Ahmad. Saya heran mereka tahu sanad sahih tidak, kenapa ikut perkataan apa? Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karenanya para ulama tidak pernah mengajarkan taklid buta. Makanya Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, tapi dia mazhabnya bukan mazhab Maliki. Faham? Padahal dia muridnya Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i juga belajar kepada mazhab Hanafi, Abul Hasan Asy-Syaibani, murid langsungnya Abu Hanifah. Tapi ternyata Imam Syafi'i tidak jadi bermazhab Hanafi. Dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Syafi'i. Contohnya Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, ternyata Imam Ahmad tidak jadi bermadzhab Syafi'i, dia bermadzhab apa? Hambali. Contohnya Al-Muzani, ya. Ada kitab fikihnya judulnya Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani murid langsung Imam Syafi'i, dia menulis buku judulnya Mukhtasar Al-Muzani. Yang buku ini dia ambil dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i yang dia dengar dan juga sebagian dari kitab karangan Imam Syafi'i. Tapi dalam buku tersebut betapa sering dia mengatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian, saya berpendapat lain. Imam Syafi'i mengatakan demikian, saya berpendapat yang lain. Tidak ada, imam tidak pernah mengajar untuk taklid, tidak ada. Imam Ahmad tidak pernah mengajar taklid, Imam Syafi'i tidak pernah mengajar taklid. Abu Hanifah Malik tidak pernah mengajarkan taklid. Imam Malik yang berkata kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diambil perkataannya, boleh dibuang kecuali Nabi. Maksud saya juga demikian. Perkataan saya boleh kalian ambil, boleh kalian buang kecuali Nabi, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Yang tercela adalah fanatik mazhab yang membabi buta yang tidak boleh. Contoh, ente tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i sama sekali. Oh, enggak boleh. Apakah Imam Syafi'i Nabi? Bukan. Kalau dia bukan Nabi, dia mungkin salah atau tidak? Mungkin. Oh, buktinya murid-murid menyelisih dia, murid-muridnya langsung menyelisih dia. Kenapa kamu harus mewajibkan saya harus ikut mazhab Syafi'i dari A sampai Z? Itu tidak benar kalau begitu. Ya kita bilang ente belajar bagus, tapi tidak boleh mengatakan harus, tidak boleh wudumu, solatmu semuanya tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i, itu tidak benar. Seakan-akan Imam Syafi'i adalah seorang yang maksum tidak punya salah. Wong Imam Syafi'i saja merubah pendapatnya. Tatkala beliau di Baghdad namanya Qaulul Qadim, pendapat lama. Waktu beliau pindah ke Mesir, Qaulul Jadid, pendapat baru. Dia saja merubah pendapat. Dia tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang yang maksum. Imam Ahmad dalam satu permasalahan terkadang 4 riwayat. Kadang dia ngomong gini, kadang dia ngomong gini, kadang dia ngomong gini, kadang dia ngomong gini. 4 pendapat dalam satu masalah. Menunjukkan ada ijtihad beliau yang berubah. Karena beliau manusia, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, ya. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah pernah menegur Yakub, ya.
Abu Yusuf, ya Abu Yusuf, kenapa kau catat semua yang aku katakan? Bisa jadi saya ngomong begini, besok saya rubah. Kata Imam Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf. Ya. Oleh karenanya yang jadi masalah adalah fanatik madhab yang membabi buta. Pokoknya harus begini, tidak boleh tidak begini.